Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fatihatul Faroha dengan NIM 66612400042. Halo semuanya, kenalin nama aku Nurul Fadila dengan NIM 66612400079. Halo semuanya, kenalin nama aku Husna Laimata Sadia dengan NIM 66612400135. Halo semuanya, kenalin nama aku Nazul Awalia dengan NIM 66612400204. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua yang nonton video ini baik-baik saja ya. Oke guys, jadi di pagi hari yang cerah ini kita bakalan ngobrolin sesuatu yang kadang dianggap sebagai urusan pejabat. Padahal urusan itu menyangkut hidup kita semua sebagai rakyat. Bukan cuma pejabat saja loh. Jawabannya adalah manajemen keuangan publik. Iya, manajemen keuangan publik. Setiap hari kita melihat jalan, rumah sakit, sekolah, atau berbagai fasilitas umum yang ada di negeri ini. Tapi, pernahkah kalian semua berpikir kalau fasilitas tersebut tuh siapa sih yang ngebiayain? Jawabannya adalah kita. Iya, kita rakyat. Lewat pajak yang kita bayarkan, retribusi yang kita berikan, bahkan dari hasil kekayaan alam negeri, pemerintah mendapatkan dana yang besar untuk membangun dan melayani publik. Tapi, apakah semuanya berjalan sesuai harapan? Dan apakah uang-uang itu digunakan sebaik mungkin? Nah, disinilah pentingnya kita tahu dan peduli akan manajemen keuangan publik, supaya kita menjadi masyarakat yang sadar, peduli, kritis, dan ikut mengawasi. Manajemen keuangan publik adalah proses menyeluruh dalam mengelola keuangan negara ataupun daerah, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Prosesnya meliputi berbagai tahap penting. Yang pertama ada perencanaan anggaran, yaitu menentukan prioritas program berdasarkan kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu penyusunan APBN atau APBD, yaitu menyusun jumlah pendapatan dan belanja secara rinci. Yang ketiga ada pelaksanaan anggaran, yaitu menyalurkan dana ke kementerian atau lembaga secara atau sesuai dengan program. Yang terakhir ada pelaporan dan evaluasi, yaitu melaporkan realisasi dan mempertanggungjawabkan semua program-program. Contohnya, dalam APBN 2025, belanja negara diproyeksi lebih dari 3.000 triliun. Dana ini digunakan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, hingga subsidi. Jika sistem ini berjalan dengan baik, manfaat bisa dirasakan oleh seluruh rakyat. Tetapi, jika tidak, terjadi penyimpangan anggaran, proyek fiktif, atau bahkan korupsi. Makanya penting banget agar sistem ini berjalan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Nanya, katanya kan desa kita tahun lalu tuh dapat dana buat bangun jembatan. Tapi kok sampai tahun 2025 ini jembatan belum dibangun-bangun sih, Bu? Waduh, dananya mungkin belum cair kali ya. Nanti dicek deh. Kok gitu sih? Gimana ya dana yang dijanjikan tahun lalu untuk membangun jembatan? Apakah sudah direalisasikan atau direncanakan? Mungkin dana yang dari provinsi sekitar 50 juta itu sudah digunakan sesuai rencana. Laporannya bisa dilihat di papan informasi atau juga di website-nya. Oh gitu, makasih ya. Ternyata ketika pemerintah terbuka dan jujur, masyarakat bisa ikut percaya dan mengawasi. Tapi jika semuanya ditutup-tutupi dan terjadi hanyalah ketidakpercayaan, bahkan potensi penyelewengan. Pertanyaannya, apa sih peran masyarakat yang bisa kita lakuin? Jawabannya besar banget. Kita sebagai masyarakat bisa melakukan hal-hal sederhana, seperti yang pertama, membaca atau memahami dokumen APBD ataupun APBN yang tersedia di situs resmi pemerintah. Yang kedua, menghadiri musrenbang atau musyawarah rencana pembangunan di tingkat desa maupun kelurahan. Yang ketiga, melaporkan kecurigaan penyimpangan melalui aplikasi lapor, ombudsman, ataupun media sosial yang kalian miliki. Menurut kalian penting nggak sih tahu
tentang keuangan publik? Jawabannya adalah penting banget karena kalau misalnya kita cuek aja, maka keuangan kita bakal disalahgunakan. Jadi, masyarakat yang aktif adalah fondasi dari sistem keuangan publik yang sehat. Jadi, jangan ragu untuk bertanya ataupun bersuara karena setiap rupiah yang keluar harus bisa dipertanggungjawabkan. Kita semua adalah pemilik dari uang negara, maka kita juga punya hak untuk tahu dan mengawasi. Transparansi dan akuntabilitas tidak akan ada jika rakyatnya pasif. Dengan adanya sistem manajemen keuangan publik yang kuat, maka kita akan tahu dana negara dipergunakan untuk kebutuhan rakyat, bukan kebutuhan pribadi. Jadi, yuk, jadilah warga negara yang peduli, melek informasi, dan berani bersuara. Karena negara yang maju dibangun tidak hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh rakyat yang cerdas dan cerdik. Ingat, uang rakyat adalah tanggung jawab kita bersama.